siang hari ini kita bisa berkumpul di SDN Pekayon 11 pagi dalam rangka webinar penerapan budaya positif yang akan dipandu oleh Ibu Neni Safitri SPD. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada rekan-rekan guru yang berbahagia. Semoga pada kesempatan hari ini kita bisa mendapatkan sharing atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kepada Ibu Neni Safitri SPD dipersilakan. Ya, baik. Di sini ya, izin menghadiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Bu Haji Sina, Bu Suharyati yang saya hormati, yang bersedia mengikuti webinar saya. Alhamdulillah, ini sebenarnya adalah penerapan dari pendidikan saya di guru penggerak. Saya mohon kehadiran dari teman-teman semua menularkan ilmu yang saya dapatkan berdasarkan LMS atau modul-modul yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan di sini saya bukan sebagai pemberi ilmu, tapi saya sebagai sharing kepada Bapak Ibu guru semua, teman-teman rekan-rekan semuanya. Kita lihat sebenarnya budaya positif ini sudah selalu kita terapkan di sekolah kita. Hanya belum kita sadari apa yang sebenarnya harus diberikan, apa yang sebenarnya perlu kita hindari. Nah, dari sinilah kita bisa memilah budaya positif mana yang seharusnya tetap kita pertahankan dan budaya positif mana yang seharusnya bisa kita perbaiki untuk menuju yang lebih baik. Baik, di sini saya akan menerapkan budaya positif. Yang pertama adalah kita bikin kesepakatan belajar dulu ya. Nah, kesempatan untuk kita memiliki semuanya, berarti Bapak Ibu guru semuanya memiliki kesempatan untuk berpendapat. Karena saya yakin Bapak Ibu guru semua jauh lebih pengalamannya dibandingkan saya. Saya hanya pintar secara ilmu lewat modul. Tapi Bapak Ibu guru, Masya Allah luar biasa, pintar secara pengalaman. Pengalaman jauh lebih baik karena pengalaman adalah guru terbaik bagi saya. Yang kedua adalah kita berpikiran terbuka dan saling menghormati pendapat masing-masing. Dan yang ketiga adalah berbicara. Ketika peserta nanti kita berbicara dan berdiskusi, maka peserta yang lain saya mohon untuk saling mendengarkan dengan baik. Selanjutnya adalah berpendapat dipersilakan dan berpartisipasi penuh mengikuti sesi webinar dengan perasaan yang gembira. Ya, selanjutnya kalau ini kesepakatan. Ini maksudnya dilarang berbuat keributan, boleh diharapkan untuk mengikuti webinar sampai dengan selesai. Lalu ketika mau berpendapat mengangkat tangan, dan yang terakhir adalah mengisi data hadir. Jangan lupa ya Bapak Ibu, presensi wajib untuk saya. Terima kasih sebelumnya. Baik, kita sekarang bermain dulu ya Bu, ice breaking. Sekarang yang saya tunjuk Bu, ini warna apa ya Bu ya? Biru. Kalau yang ini? Kalau yang ini Bu? Hijau. Kalau yang ini? Kuning. Oke, kita mulai ya Bu. Nah, kalau ini apa Bu? Iya. Saya nanyanya apa? Ini warnanya apa Bu? Biru ya. Kalau yang ini warnanya apa ya Bu? Hitam. Kalau yang ini apa ya Bu? Hijau. Oke, alhamdulillah nih. Selamat, berarti Ibu Bapak dulu semuanya masih fokus walaupun udah siang dan sudah makan. Biasanya kita kalau habis makan apa Bu? Ngantuk. Berarti masih fokus, alhamdulillah. Oke, bisa dilanjutkan ya Bu ya? Oke. Nah, apa sih itu pembelajaran paradigma baru? Jadi budaya positif adalah suatu paradigma baru yang ada di dalam kita. Kita kan lagi menjadi dua transisi ya Bu ya. Yang satu kurikulum 2013, yang satu lagi adalah kurikulum Merdeka. Nah, sebenarnya bagaimana sih paradigmanya? Untuk selanjutnya nih Bu. Yang pertama,
paradigma perubahan belajar. Yang pertama adalah yaitu berpusat pada murid. Sekarang apa-apa harus nanya ke murid dulu. Murid maunya apa? Kamu mau belajar apa? Kamu bagaimana cara belajarnya? Jadi sekarang semuanya seperti itu. Ya, cara belajar dia maunya seperti apa? Asal tidak keluar dari tujuan pembelajaran yang kita tetapkan. Dan guru harus punya modifikasi tertentu dari setiap anak jenis anak. Namanya pembelajaran diferensiasi sekarang. Nah, semuanya pusatnya terhadap murid ya Bapak Ibu. Terus yang kedua yaitu adanya merdeka belajar. Dari pembelajaran berdiferensiasi, itu berbeda, yang mengikuti setiap alur bakat dan minatnya siswa, maka timbullah yang namanya merdeka belajar. Yang sekarang kita laksanakan dengan apa Bapak Ibu? Untuk pembelajaran kelas 1 dan kelas 4? Iya, kurikulum merdeka. Benar, kurikulum merdeka. Terus yang terakhir adalah pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan. Makanya sekarang sudah mulai ada yang namanya pendidikan anak berkebutuhan khusus harus dilayani. Benar ya Bu? Jadi tidak bisa menghindar kita. Baik, selanjutnya lagi. Dari sini makanya terjadilah perubahan Bu. Yang pertama nih, dulu kita yang memimpin guru, orientasi guru. Sekarang semuanya adalah berdasarkan siswa. Dulu objek belajarnya adalah siswa. Sekarang objek belajarnya adalah dia bukan sebagai objek tapi dia sebagai subjek. Kita yang mengikuti dia. Contoh, dia mau belajar tema. Kita susah menyakitnya. Kita pakai apa Bu? Saya mau dulu kalau belajar harus bermain. Akhirnya menggunakan apa? Monopoli. Saya sampai menggunakan monopoli Bu di kelas untuk bermain. Seperti itu. Lanjut kita ya Bu. Nah, dari semua materi intinya adalah ini Bu, penilaian karakter. Sama seperti kurikulum berapa ya Bu? Karakter. Pertama kali kita mau mengenal apa? Iya, kurikulum 2013, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan lain sebagainya sampai dengan kemandirian. Ya, next. Nah, di sini kita Bu, 5 posisi kontrol dari guru. Yang pertama, ternyata setelah dianalisis oleh Gomez, yaitu pertama posisi guru itu ternyata ada 5 sebenarnya ya. Yaitu yang pertama penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah kita sebagai teman dari murid kita. Yang keempat kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Apa aja sih maksudnya penghukum? Penghukum itu kita memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar dan biasanya hukumannya nggak sesuai dengan kesalahannya. Contohnya, anak ribut disuruh berdiri. Apa hubungannya ribut sama berdiri? Kalau dia ribut suruh berdiri, kira-kira habis itu dia ribut nggak? Padahal mulutnya masih aja ngoceh. Kayak biasanya gitu ya. Dan itu nggak biasanya. Kalau tipe penghukum, anak akan mengulangi lagi. Kalau posisi dia, gimana sih caranya kita sebagai penghukum? Biasanya kita akan mengeluarkan ada suara tinggi, menghardik dan hukuman fisik atau verbal. Lanjut, yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah, suaranya lembut, membuat keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dampaknya ke murid, ketika kita sudah berpindah, jadi contohnya kayak gini. Kamu gak kasihan apa sama ibu udah capek-capek ngajar kamu, tapi kamunya begini masih ribut aja di kelas. Secara tidak langsung kita sebenarnya, saya sendiri, oh iya ternyata saya itu ada seperti itu. Ya, lanjutkan ya Bu. Nah, ini teman. Jadi teman itu gampang di lobby. Jadi kita gampang di lobby Bapak Ibu semuanya. Di lobby oleh murid kita. Nggak tega untuk menyakiti murid, lalu menggunakan hubungan baik, humor, mempengaruhi orang, dan indikatornya berhasilnya eksternal. Jadi nanti biasanya kalau yang dulunya tipenya sebagai teman, ketika murid itu berpindah guru, dia nggak akan bisa tertib lagi. Nah, saya koreksi Bu diri saya. Ternyata posisi saya ada di sini.
Nah, itu ternyata saya baru tahu, oh itu salah, ternyata kurang tepat, jangan salah ya, kurang tepat karena kurang menyempurnakan. Nah, di sini ada lagi teman-teman guru semuanya, yaitu sebagai pemantau. Yaitu kalau guru yang sebagai pemantau, dia mengawasi aturan dan konsekuensi dengan sanksi, memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Ada catatan stiker atau data yang biasa kita buat namanya jurnal guru, yang ada catatan kepribadian siswa, catatan pribadi siswa. Nah itu dia hanya sebagai pemantau. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah dicatat sama dia, seperti itu, ya. Dan stimulusnya itu tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi murid terkontrol karena dia punya apa, Bu? Punya buku catatan pribadi. Awas ya, nanti kalau kamu masuk catatan pribadi, berarti kan siswa terasa, oh jangan sampai nih aku menjadi catatan pribadi, masuk ke catatan pribadi. Selanjutnya adalah, nah ini yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, Bu. Yang terbaru, filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mendukung murid menemukan solusi sendiri. Jadi siswa itu introspeksi diri atas kesalahan dia. Terus yang ketiga adalah memiliki keterampilan teman dan pemantau. Jadi keterampilan teman yang selama ini kita pandu, pemantau yang selama ini kita pandu sebagai controlling dia, karena kita punya buku yang namanya, kalau di SMP dulu namanya buku black, buku hitam. Kalau udah masuk ke buku hitam bahaya atau nah kalau kita namanya buku catatan pribadi atau buku kasus ya Bu ya jatuhnya. Nah itu berkolaborasi di sini Bu. Jadi dia guru itu mengajak, sebagai manajer itu guru mengajak siswa untuk menyelesaikan masalah dia sendiri dan menemukan masalah dia sendiri. Kayak gimana sih Bu contohnya? Nah nanti menyangkutnya ke restitusi. Jadi tipenya kalau dalam manajer bukan lagi sanksi dan hukuman, tapi restitusi. Untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi siswa menyelesaikan masalah dia sendiri. Ketika dia berbuat masalah, maka siswa lah yang harus menyelesaikan sendiri. Gimana sih? Nah, ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika siswa mempunyai masalah, pasti dia rasanya emosi, takut untuk mengakui, berusaha menghindar, menutup. Terus gimana caranya? Nah, langkah pertama kita menstabilkan identitas dulu, Bu. Yang kedua setelah itu validasi tindakan yang salah. Validasi berarti meyakinkan benar gak dia berbuat salah. Dan yang ketiga adalah mempertanyakan keyakinan. Apa aja ya yang pertama menstabilkan identitas? Nah ini dia. Langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas itu adalah jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Apa aja tuh Bu? Rasa cinta, rasa pengen diakui, rasa ingin disayang, rasa adanya suatu diakui perbedaannya, dan seperti itu. Ada 5. Selanjutnya kalimat apa ya? Jadi ketika kita anak berbuat salah, misalnya anak berbuat salah berantem. Kenapa kamu berantem? Karena ini Bu, dia nakal. Kan terus kenapa kamu nakal? Ya Bu, saya cuma pengen bercanda sama teman saya. Oh, bercanda itu ternyata menyenangkan ya. Iya Bu, kan kalau kita sambil bercanda jadi nggak bosen. Nah, jadi kita menstabilkan identitas dia dengan cara apa? Membela dia untuk pertama kalinya. Padahal sebenarnya perbuatan dia salah, tapi kita bela dulu dia. Pasti dia melakukan sesuatu itu ada alasannya. Entah dia bosan, entah dia kurang kasih sayang. Nah, kita bela dulu. Oh iya ya, Bureni juga kalau bosan pasti Bureni bercanda sama temen. Nah seperti itu. Ketika dia sudah stabil, maka barulah kita, nih contoh dari kalimat-kalimatnya. Gak ada kok nak manusia yang sempurna. Pasti manusia itu punya salah. Nah kita stabilkan dulu emosi dia. Kan kalau dia lagi berbuat salah nih, dia berbuat salah, pasti dia, aku takutnya pasti disalahin, pasti ini. Udah emosi aja di sini, nyesek dadanya, nggak mau ngakuin. Nah, kita stabilkan dulu. Nah, nggak apa-apa. Setiap manusia pasti berbuat salah. Oh iya ya Bu, iya. Jadi kamu gak usah takut, tenang. Kita bela dia dengan kata-kata yang seperti itu. Terus kita juga harus bilang, Bu Neni aja pasti punya salah. Nggak mungkin Bu Neni nggak punya salah.
Privat aja pernah mau ngelakuin kesalahan. Jadi kamu gak usah takut kalau seandainya kamu melakukan sebuah kesalahan, jangan takut. Nah, ketika dia sudah, kenapa Bu harus diituin? Karena kondisional emosional orang yang lagi emosi itu pasti nggak mampu dia mikir rasional. Bawaannya pengennya ngamuk aja, marah-marah, bantingin apa aja. Ih nggak benar Bu, dia yang salah, dia yang salah. Nggak ada yang mau ngakuin. Ketika itu tenang dulu. Seperti itu ya Ibu ya. Lanjut, kita ke 2. Setelah dia merasa dimenangkan bahwa tindakan dia tidak sepenuhnya salah, maka kita lakukan langkah kedua Bu, yaitu memvalidasi kesalahan. Validasi kesalahan contohnya apa ya Bu? Nah, menurut LMS, Guru Penggerak tahun 2022, bahwa tindakan manusia baik atau buruknya pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ya, contohnya ketika kita menolak anak yang berbuat salah nanti, nggak mau, kamu nakal, kamu ini, kita kan berarti menolak pengakuan dia kan. Nah, ketika kita menolak pengakuan dia, maka yang terjadi adalah dia akan tetap di dalam masalahnya dia sendiri. Dia akan tetap berbuat salah, dia akan tetap melakukan kesalahan itu berulang-ulang, karena dia nggak tahu, dan dia nggak tahu kesalahan dia apa, karena nggak kita validasi. Seperti itu, ya. Terus dia merasa apa yang dia perlukan, dia butuh cinta, dia butuh pengakuan, dia butuh sesuatu. Sama dia, kita nggak mau memahami dia, sehingga dia akhirnya berbuat lagi nakal. Dia dipenuhi lagi kebutuhannya, kebutuhan cintanya, kebutuhan sayangnya, kebutuhan diakuinya dia sebagai seorang anak. Intinya seperti itu. Kadang-kadang anak kita juga seperti itu ya Bu, kita kasih tahu, besoknya ngulangin lagi. Karena apa? Karena ketika kita kasih tahu, kamu gitu ya, saya udah langsung mengumpul dan melahari. Padahal Kak sini dulu, Kakak tadi ngapain? Kok tepung mama dibuang-buang? Dia mah, karena Kakak bosen, jadi Kakak buang-buang aja tepung mama. Seru ya main tepung, seru banget, enak mah. Habis itu main prosot-prosotan. Kalau anak saya juga begitu Bu, tepung saya habis semua, dicampur kecap sama dia. Dia main prosotan di ubin kami. Saya terapkan nih segitiga restitusi. Besoknya dia tahu, oh iya mah, ternyata tepung itu bukan buat mainan Mas. Terus tepung itu buat apa ya Mas? Tepung itu buat apa ya? Tepung itu enak mah kalau dibikin bolu. Kita nyari sendiri ke dia. Mas, bener gak sih kalau tepung itu buat mainan begitu, buat apa itu? Biasanya kalau mama pakai tepung buat apa ya? Buat goreng bakwan mah, bikin donat. Nah, sekarang sama mama sama pawas dibuang tepungnya, terus kita nggak jadi dong ini. Oh iya ya mah, jadi dia memvalidasi kesalahan dia sendiri. Ternyata aku salah, kalau tepung sama semua itu jangan dibuat mainan, itu buat dimakan. Dia tahu, oh iya ya mah, ternyata mah salah, harusnya tepung itu nggak buat mainan. Dia kasih tahu. Terus buat apa nak? Terus gimana dong cara memperbaikinya? Udah berantakan gini, ya udah mah, Mas beresin dulu ya, dia ambil. Nah, itulah ketika kita sudah mempercayakan keyakinan dia bahwa tepung itu bukan buat mainan, dia kan yakin dalam diri dia nih. Sini nih Bu, anak itu mengerti, maka ketika langkah 1 yaitu identitas sudah stabil dan langkah 2 validasinya sudah dia akui kalau dia memang melakukan kesalahan, maka kita yang ketiga yaitu menghubungkan kesalahan dia dengan nilai-nilai atau norma-norma yang dipercaya. Contohnya yang tadi Bu, ketika anak saya main tepung, kecap dituangin, lalu saya nanya, Mas, sebenarnya menurut Pawas tepung itu biasanya kita buat apa ya? Saya nanya begitu dong sama anak saya umurnya 6 tahun. Buat donat mah, buat apa lagi nak? Bikin bakwan mama, goreng pisang mama pakai itu. Nah, sekarang kita nggak bisa bikin dong Mas, kan tepungnya habis sama Mas. Salah nih Mas, harusnya kita bikinnya donat ya Mas, jangan buat mainan. Nah pinter, kita kasih penguatan. Kita biasa ya kasih penguatan gitu di kelas ya. Nah, oh iya, terus gimana Mas, kan ini udah berantakan nih, gimana dong? Akhirnya dari dia mempertanyakan keyakinan, dia akan menyelesaikan. Karena berantakan berarti mama harus nyapu Mas, pinter. Terus apa lagi dong? Habis nyapu, mama kumpulin pakai serokan, mama ngepel. Mama saya bisa ngepel, bisa mah. Akhirnya yang terjadi memang itu, dan alhamdulillah sekarang dia seperti itu.
Jadi dia tahu, oh nih, dia ngasih tahu dia, jangan deh, ini sayang, dibazir kalau dipakai buat mainan. Kita bedak juga sama seperti itu. Nah, itu pun bisa kita terapkan di anak-anak. Beberapa waktu lalu saya pernah ada bikin video satu. Lihat ya. Kita simak video. Langsung aja ya Bu. Jadi kita mulai. Nah, ini salah satu murid yang saya terapkan restitusinya. Pasti ibu bapak pernah menghadapi kasus yang seperti ini, yaitu anak terlambat. Yang baik hati. Pakai rayuan dulu. Mama Resti, udah benar itu sih. Iya. Nah, berarti sebenarnya kepolosan anak itu benar ya Bu ya. Durian baik hati. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini kasusnya adalah Bintang terlambat sekolah. Ketika Bintang terlambat sekolah, dia berusaha merayu penjaga sekolah lalu bertemu dengan guru piket, maka dia menemui wali kelasnya. Karena memang kasus seperti itu kalau di SD kita langsung berhadapannya dengan wali kelas ya Bu. Karena BK belum awam di SD. Jadi BK-nya SD adalah wali kelasnya itu sendiri. Nah, ketika dia Bintang itu datang dan menghadap wali kelasnya, maka wali kelasnya tidak menghardik dulu. Kalau kita dulu terlambat mulu kamu, kapan kamu nggak terlambat ya? Gitu ya dulu ya Bu ya. Sekarang kita lupa Bu paradigma kita dengan cara kita mendengarkan dulu alasan anak kenapa dia terlambat. Pertanyaannya bagaimana? Bintang, kok kamu kesini dan kok kamu masih pakai tas? Karena kita udah tahu nih. Jadi kita memberikan
sedikit perhatian dan sedikit penstabilan. Padahal dia di dalamnya udah ketakutan. Aku bakal diapain sama Bu Neni? Bakal diapain nih aku nih sama Bu Fat nih? Udah itu kan pasti siswa ya kan, kalau disuruh ngadep ke kepala kelasnya sendiri. Aku sama Bu Haji Sina mau diapain nih gara-gara terlambat nih? Kan seperti itu. Nah, kita stabilkan deh identitas. Kenapa Bintang? Kok masih pakai tas? Ya Bu, saya terlambat. Dia ketakutan karena merasa dirinya bersalah, terlambat, tapi dia mau tetap mempertahankan agar tidak terlihat bersalah. Terus saya akhirnya memberikan restitusinya dengan seperti apa? Kenapa memang kok kamu bisa terlambat? Saya tadi malam main game Bu, kata dia. Terus saya bilang ke Bintang, enak dong gak Bintang main game? Iya, main game apa? Mobile Legends. Wah seru dong kalau main. Iya Bu, seru banget Bu, saya udah Bintang sekian. Dia ngasih tahu, saya udah hiking 20 gini dengan ceritanya. Wah bagus dong. Tapi saya langsung arahkan dia, ketika dia sudah stabil emosinya, sudah nggak takut lagi, sudah mau berbicara. Kan dia, kalau anak ketika dia sudah berbicara dengan santai, tidak ada jiwa emosinya, berarti dia sudah siap untuk mengungkapkan segala sesuatunya. Baru kita arah ke restitusi yang kedua, yaitu memvalidasi kesalahan. Caranya bagaimana? Sebenarnya tahu itu seru, tapi kamu tahu nggak kalau gara-gara main game kamu jadi terlambat? Iya Bu, nanti kamu tahu dong kalau kamu terlambat. Iya Bu, saya tahu Bu, makanya saya salah Bu. Kalau misalnya Bu Neni yang terlambat, kamu gimana? Ya saya juga nggak mau Bu kalau Bu Neni terlambat. Nah, disitulah yang namanya memvalidasi kesalahan. Dia tahu, oh iya aku terlambat nih. Terus kita balikin lagi, yaitu mempertanyakan keyakinan. Dengan cara apa? Kan kita udah sepakat nih di peraturan tata tertib udah ada ya Bu ya. Siswa dilarang terlambat. Tahu kalau menurut kamu apa yang kejadian sekarang nih hari ini kamu lakukan benar nggak nih, sesuai nggak nih sama peraturan kita? Ya Bu, saya salah Bu. Nah, terus gimana dong cara kamu perbaiki biar kamu nggak berkelanjutan terlambat? Besok saya nggak main game sampai malam Bu, janji ya. Ya Bu. Terus apa lagi Kang? Saya kalau main game di hari yang bukan aktif sekolah. Dia bilang seperti itu ke saya. Oh berarti nggak di hari aktif sekolah ya? Iya. Jadi aman nih, besoknya saya masih bisa tidur. Seperti itu ya ibu-ibu ya, ibu bapak guru ya. Terima kasih banyak. Oke, satu lagi nih Bu, ada kasus satu lagi. Anaknya tidur. Akibat tadi saya menerapkan itu Bu, maka anak itu merubah sendiri Bu karakternya dengan munculnya seperti ini Bu. Ini kebetulan alhamdulillah ini kelas saya, kelas 5B. Jadi budaya salam dia terapkan, budaya sholat duha. Waktu awal-awal pandemi itu saya udah menerapkan dengan dari segitiga restitusi itu, saya terapkan dari modul itu. Anak akhirnya dengan sendirinya muncul rasa kalau nggak disuruh sholat, saya nggak belum ngomong sholat duha, anak udah Bu sholat duha ya Bu. Oh iya, nah, dari situ budaya-budaya positif muncul kalau kita menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kenapa Bu? Karena dia tahu sendiri karakter yang harus dihadapi sama dia. Ya, pemanfaatan. Ini akibat dari penerapan segitiga restitusi Bu yang ada di sekolah. Nah, ini juga budaya positif Bu. Jadi dulu waktu kelas saya menerapkan budaya restitusi dan budaya positif, saya menerapkan pada anak yang namanya toleransi beragama. Itu saya terapkan dulu. Jadi ketika anak yang non muslim, saya persilahkan berdoa dulu kamu. Setelah itu baru teman-teman muslimnya berdoa. Nah itu, saya benar-benar berdoa. Alhamdulillah itu sudah diterapkan Ibu di sini. Waalaikumsalam. Nah di sini juga ada namanya penerapan tahfiz. Jadi mereka mengaji. Ketika mereka mengaji, maka saya juga mempersilahkan dulu anak yang non muslim
hitamnya dulu. Ketika dia sudah selesai membaca kitab 5 ayat, baru anak yang muslim dibaca. Mempengaruhi gak keyakinan kita? Enggak. Kita sesuai dengan keyakinan kita, dia sesuai dengan keyakinan dia. Dan alhamdulillah anak-anak tidak ada satu pun yang tidak mengikuti, semuanya mengikuti dengan belajar. Semuanya membawa juz amma dengan kesadarannya sendiri, tanpa paksaan dan lain sebagainya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, semuanya sekian penjelasan dari saya tentang budaya positif yang bisa dihadirkan melalui penerapan kita menyelesaikan siswa dengan cara segitiga restitusi. Terima kasih, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada pertanyaan Pak Ibu. Baik Bapak Ibu, dari sharing dari Ibu kita, Ibu Neni Savitri ya, berkaitan dengan tugas guru penggerak. Tadi saya ini Bu agak tertarik tuh tadi, ternyata tanpa kita sadari bahwa iya ternyata guru itu kadang-kadang sebagai penghukum gitu ya Bu ya, penghukum terus penyebab rasa bersalah gitu. Betul Bu. Bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah benar nggak sih kita tuh kadang-kadang sebagai penghukum, sebagai penyebab rasa bersalah? Monggo Bapak Ibu yang ingin sampaikan, Pak Zeno mungkin Pak. Ya. Silakan. Nah, jauh seperti itu. Ya, insya Allah. Saya kadang-kadang begini Bu Nani ya, ya. Kalau ada anak yang kalau lagi menyampaikan materi, menerangkan IKP gitu ya, teriak-teriak, dia malah bercanda. Itu kayaknya masuk juga ke buku, mungkin mindsetnya harus dirubah kayaknya. Tapi saya menghukumnya nggak nyubit, Bu, nggak bentak-bentak, depan panggil. Hafalan surat ini. Jadi itu juga sebenarnya hukuman, cuman kan mendidik. Jadi tapi kayaknya masuk juga yang tadi itu. Jadi kalau ada yang kurang setting itu saya berikan hafalannya yang surat biasa aja, yang surat sehari-hari kita kebiasaan itu. Jadi maksudnya ya saya itu ya ternyata supaya tidak adu juga itu kayaknya kan bentuknya beda, bukan mungkin ibu atau itu bersektor. Terima kasih, itu saja yang Terima kasih Pak Zainal. Mungkin tanpa kita sadari ya, tidak luput saya juga Pak. Kadang-kadang namanya anak-anak kalau sudah bercanda, kadang-kadang suka ada kata-kata yang kurang bagus lah, ada agak saya bilang, kamu kok berkata seperti itu tidak bagus gitu. Karena saya pun juga punya pengalaman yang sama dengan Pak Zainal. Karena saya panggil, sini nak, gitu. Coba anak soleh itu nggak ngomong seperti itu, Zainal. Sekarang coba kamu minta maaf di hadapan teman-teman kamu, minta maaf sama teman-teman, minta maaf sama Tuhan, istighfar 10 kali. Saya suka seperti itu Pak. Apakah itu termasuk kategori penghukum gitu ya? Terus memang saya menyadari kalau pribadi saya berusaha untuk tidak memberikan hukuman berupa fisik ya, nanti saya nahan nanti. Bagaimana mungkin Bapak Ibu ada masukan lain, ada berbagi seri pengalaman, dipersilakan. Bapak Ibu yang lain, silakan Ibu Haji. Begini aja ya. Kalau menurut saya sih memang mungkin memang semua seperti itu yang melakukan. Mungkin kalau itu bagus karena menghukumnya itu tidak melalui isi tadi ya. Jadi untuk istighfar atau misalkan anak itu kan jadi dia mempunyai rasa, nanti akan mempunyai rasa jerah juga, dan juga dia akan mengingat Allah gitu. Bagus juga sih menurut saya untuk Miss dan Pak Zena untuk menghafal juga bisa juga kan ya. Tetapi kalau gini nih, kalau saya juga sama seperti itu. Kalau misalkan tidak menulis PR atau apa, saya suka, atau misalkan dia suka berkata kasar atau apa sama temannya, yaitu suruh menulis beberapa ini. Nah itu termasuk juga atau tidak atau hukuman itu memang sama aja sebetulnya, sama ya gitu. Itu adalah menghukum, tetapi kita memberi memberi ininya itu dengan cara mendidik juga gitu. Itu kalau menurut saya juga mungkin begitu ya Bu ya gitu. Bagus juga sih. Jadi kita itu tidak boleh
fisik ya gitu. Apalagi di zaman sekarang atau disetrap atau disentil itu saya rasa anak tidak akan jerak. Jadi yang disentuh hatinya. Ya, yang harus disentuh memang dari hati. Betul Ibu. Itu aja. Ya. Terima kasih Mbak Di. Itu ada beberapa sering dari kakak. Mungkin ada yang ditambahkan Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan lagi? Monggo Ibu, Bu Adi. Kita main pada umumnya itu menghukumnya contoh seperti ya. Dia yang dia lakukan apa, kita melakukannya hukumannya dia berdiri gitu ya. Nah, mungkin seperti tadi yang sudah disampaikan itu juga contoh hukuman yang bagus. Nah, kalau umpamanya selain itu kira-kira dia apa hanya apa pakai hukumnya berdiri, oh seperti itu. Nah itu bagaimana sih? Baik, mungkin nanti bisa dirangkum dengan Bu Neni ya. Saya ingin memberikan rangkuman dari rekan-rekan semuanya ya, bahwa sebenarnya apapun yang dilakukan guru itu adalah agar membuat anak itu satu tidak melakukan perbuatan itu lagi. Kedua, di sela-sela itu tetap memberikan didikan. Kalau menurut Ibu pembicara hari ini, apakah itu tuh termasuk penghukum ya Bu ya? Penghukum apakah langkah yang kita lakukan itu sudah benar atau belum? Dipersilakan Bu Neni. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya ya. Ternyata sebenarnya kita sudah mengikuti 5 kontrol itu ternyata. Kita juga sebagai teman, kita juga sebagai penghukum, kita juga sebagai pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita kalau di kelas kalau udah capek banget pasti bilang, aduh nggak jangan ribut tuh, aduh bu guru tuh lagi ini, kamu jangan ribut dulu ya, guru lagi nyelesain RKS, misalnya apa gitu. Nah itu dia kita sentuh dia dari pembuat rasa bersalah. Yang tadi Bu Supri bilang, sentuh dia di hatinya katanya. Nah, baik. Sebenarnya konteks itu sama dengan penghukum Bapak Ibu semuanya. Nah, sedangkan kurikulum yang terbaru kita harus keberpihakan kepada murid. Makanya di segi 3 restitusi kita melakukan 3 langkah itu dengan cara apa? Yang pertama, kita mungkin sudah melakukan sebenarnya langkah ke-1 dan ke-2, yaitu kita udah stabilkan identitasnya dia dulu ya. Kalau model kayak Pak Jenal dipanggil dengan kelembutannya, Umpan juga, ayo sini kamu, pasti dipanggil dengan kelembutannya, nggak pakai marah-marah gitu kan ya. Nah, itu namanya kita sudah menstabilkan identitas dia. Dia mungkin udah merasa, oh aku dipanggil nih, takut nih, nggak apa-apa, kamu lain kali jangan gitu ya. Sekarang kamu hukumannya ini. Secara tidak langsung sebenarnya kita menerapkan hukuman jatuhnya. Yes, menerapkan walaupun itu dulu. Terus gimana Bu? Dia tahu kesalahan dia, maka kita kan intinya adalah keberpihakan kepada murid. Nah, jadi murid itu punya kodrat, bakat dan minatnya sendiri. Dia punya keinginan dia sendiri. Makanya kita stabilkan dengan cara apa? Setiap kita harus mengilhami bahwa setiap manusia pasti punya kesalahan. Terus yang kedua, ketika dia sudah mengakui kesalahan dia, maka kita arahkan dengan yang baik. Itu udah benar sebenarnya Bu. Tapi kalau seandainya konteksnya seperti itu sama dengan menghukum jatuhnya. Terus gimana caranya? Kita kolaborasi atau diskusi dengan dia secara verbalnya dia. Sekarang menurut kamu sudah melakukan nih. Menurut kamu udah benar belum nih? Misalnya contohnya, kayak tadi kasusnya Pak Zainal, ya. Atau sama lah ya, sebenarnya intinya sama ya. Gitu. Pak Zainal menghukumnya dengan cara, ayo kamu membaca hafalan. Memang masuk Bu, tapi secara tidak langsung kan dia kalau anaknya yang tidak bisa hafalan bagaimana? Dia diam aja nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu ya. Nah akhirnya kita tanyakan, terus kamu udah ribut nih, udah ribut di kelas. Iya Bu, iya Pak, saya salah ribut di kelas. Terus gimana dong cara memperbaikinya? Jadi dia berpikir sendiri, dia tahu. Jadi kita buat anak itu menyadari kesalahan dia. Ketika dia sudah menyadari kesalahan dia akan berpikir untuk memperbaiki kesalahan dia. Jadi kita hanya sebagai pemantau, kita hanya sebagai teman, dan kita sebagai manajer. Manajer itu kan fungsinya cuma mengarahkan. Jadi kita menyelesaikannya dengan anak itu berpikir sendiri. Ketika dia sudah memvalidasi kesalahan dia, oh iya saya salah. Berarti cara saya menyelesaikan bagaimana? Bu, saya ribut misalnya di kelas, ngomong kata-kata kasar. Misal ini sudah gini, ayo nak, itu salah nggak nak? Nggak boleh Bu, kan kata-kata kasar, kalau kamu diberikan kata kasar pasti saya juga marah Bu. Kata murid kita begitu ya.
saya juga marah Bu. Terus bagaimana cara penyelesaiannya anak? Berarti saya udah nggak boleh lagi. Dia akan jawab, seharusnya kan kalau menurut keyakinan dia harus benar nggak ya kesepakatan kita boleh nggak sih berkata kasar? Nggak boleh Bu. Kalau kita berkata kasar kita harus bagaimana? Ya, kita harus minta ampun Bu, minta ampun sama siapa? Jadi kita hanya untuk mengarahkan. Jadi dia timbul, oh iya ya. Dia kan berpikir, ketika pikiran manusia sudah berpikir, maka akan tertanamlah di dalam hatinya dia. Tapi kalau kita gini, ya udah kamu yang hafalan, ya udah kamu menyebut istighfar, itu kita yang menentukan berarti. Sedangkan harusnya kita menerapkan keberpihakan pada murid. Biarkan murid yang menentukan sendiri sesuai dengan takarannya dia. Ketika dia sudah melakukan kesalahan kembali, kita balikin lagi ke dia. Katanya kamu kemarin maunya gini. Oh iya Bu, saya gini. Jadi kita bisa. Tapi kalau dia menghukum, dia kalau kita yang menghukum, kita yang memberikan objek, kita yang memberikan hukuman, maka dia akan selalu menagih hukuman itu. Tapi kalau dia sendiri yang menyadari kesalahan dia, lalu dia sendiri yang memperbaiki kesalahan itu, ibaratnya kayak gini Bu. Dia main puzzle bangunan. Nggak sengaja dia senggol. Kita tanya, kenapa kamu nyenggol puzzle ini? Iya Bu, saya kesel soalnya ini. Terus gimana dong cara memperbaiki? Karena saya kesel Bu, ini satu susah banget. Terus gimana cara memperbaiki? Ya udah Bu, saya susun lagi. Ketika dia sudah susun, dia tahu tidak akan selesai kalau dia menghancurkannya. Maka kira-kira menurut ibu bapak guru dia akan menghancurin lagi ya? Ya enggak itu. Jadi kita hanya untuk mengarahkan aja, mengarahkan. Kamu berkata kasar, iya. Menurut kamu bagus nggak ya kalau kita berkata kasar? Enggak Bu. Kalau saya berkata kasar, berarti saya nggak kurang ini dong ya Bu ya. Ada saya kurang sopan ya Bu. Nah, kalau kurang sopan terus gimana dong kamu biar nggak berkata kasar lagi? Saya nggak akan Bu ngomong itu lagi Bu. Ternyata ngomong itu tuh menyakitkan semuanya. Nah seperti itu. Sama seperti kita Pak Jena mungkin menghukumnya dengan cara mengaji atau apa. Berikan dia kebebasan Pak Jena. Kamu bisanya apa? Nah itu Seperti itu jadinya. Jadi berikan kebebasan dia untuk menyadari kesalahan dia dan menyadari apa yang harus dia perbaiki. Berarti kan ketika dia melakukan kesalahan, berarti kan ada yang rusak di dalam sesuatu paradigma moralnya dia, ada yang rusak kan? Seperti itu. Kan kebutuhan manusia nih Bu, dicintai, diakui, gitu ya. Terus diberikan rasa tanggung jawab, itu kebutuhan manusia Bu. Ketika dia sudah tidak terpenuhi, maka dia minta Bu. Makanya dia ribut. Mungkin kita kan lagi ngajar, nggak semuanya kita bisa perhatikan. Ketika dia ada rasa, Bu ini nggak ngeliatin saya ini, aku bikin keributan, biar diperhatiin, buatlah dia keributan. Itu ada keinginan yang belum terpenuhi di dalam diri dia. Yaitu 5 kebutuhan dasar manusia: dicintai, diakui, dihormati, dibebaskan ini Bu yang sekarang lagi disorot oleh pemerintah. Jadi kita jangan memaksa apa yang harus ada di aturan kita, tapi tawarkan kepada mereka. Dengan cara apa? Peraturan kelas pun harus kita tawarkan. Nah ini kita mau belajar nih hari ini. Belajarnya tentang ekologi manusia, ekologi makhluk hidup, atau belajarnya tentang rangka makhluk hidup. Apa ya harus kita sepakati pertama nih? Saya Bu, ya jangan ribut. Oke, catat. Jangan ribut. Yang kedua apa ya? Gak boleh jalan-jalan Bu keluar kelas. Ya, sesuai dengan keinginan dia. Ketika itu kan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia sepakati kan. Insya Allah Bu, dia nggak akan seperti itu. dikasih kebebasan tapi Dikasih kebebasan tapi untuk tetap tidak, menentukan. Iya. tetap di nggak di luar jalur maksudnya. Iya, benar. Makanya kita harusnya jadi 3 Bu, teman, pemantau, dan manajernya. Siapa yang ngajak tulis kan? Itu ya. Jadi teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita yang ngarahin berdasarkan keinginan dia. Kalau sudah kita tanya keinginan dia nggak memenuhi kan berarti kan dia melakukan konsekuensi kesalahan, benar dong? Nah dia juga yang harus menerima kesalahan itu. Ayo kamu udah melanggar nih poin 2, terus gimana dong? Ya Bu, saya akan memperbaiki dengan cara apa? Begini Bu ya. Dari situ kan dia akan merasa ya. Ternyata aku yang sepakat
kok aku yang melanggar, ya udah aku duduk pula. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, kita insya Allah kita bisa menerapkan itu ya. Iya, insya Allah ya, terutama kalau anak-anak kita yang luar biasa aktif ya, itu tulis Bu dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Pada saat apa ya kita harus melakukan itu? Di awal pembelajaran boleh, di awal tahun boleh. Kalau di awal pembelajaran disebutnya kesepakatan kelas. Kalau di awal pembelajaran, di awal tahun disebutnya kesepakatan kelas. Kalau di awal pembelajaran namanya kesepakatan pembelajaran. Itu kita tulis. Kalau kesepakatan kelas harus kita pajang. Kalau dia melanggar. Nah kalau kesepakatan pembelajaran, kita mau belajar nih. Misalnya kita mau belajar menggunakan alat peraga. Kan alat peraga harus dijaga ya Bu. Itu ada kesepakatannya Bu. Seperti itu. Bagaimana Pak Jenal dan yang lainnya? Oke ya? Jadi iya Bu Haji silakan. Kadang-kadang kita memberikan disiplin ke anak ya. Ada ini orang tuanya nih nggak suka dengan disiplin yang kita lakukan. Nah itu kalau dari pengalaman dunia sendiri, bagaimana cara menghadapi orang tua itu? Karena kadang-kadang kita juga nggak mau viral kan, gara-gara ini kan cepet kan, kalau lapor ke atas gitu kan. Nah ini kadang-kadang ini jadi suka kita diamkan, kita rasanya nggak ini. Kita mau ini kan, gitu orang tuanya kayaknya anaknya tuh pokoknya alasannya macam-macam, anak keinginan lah, yang anaknya mau disentuh lah apa lah gitu. Bagaimana itu? Orang tua. Nah ini Bu Haji. Jadi sebenarnya posisi kontrol kita sebagai guru itu sebenarnya sama aja dengan posisi kontrol kita sebagai manusia. Sama dengan segitiga restitusi ini. Nggak hanya bisa diterapkan cuma di kelas, di rumah, termasuk dengan orang dewasa sekalipun. Sama. Jadi kita ikuti langkah itu. Stabilkan dulu emosi ibu kenapa anak saya begini dihukum begini gitu ya. Bu ada apa nih, datang kan dia pasti datang. Ini Bu saya mau konfirmasi kenapa anak saya begini. Dia jelasin. Kemudian Bu saya juga kalau punya anak pasti kalau digituin sama orang lain pasti marah ya Bu. Nah itu kenapa ibu ngelakuin itu terhadap anak saya? Ya Bu begini anak ibu ceritanya seperti ini, kita lututkan gitu. Saya juga kalau punya anak pasti begini. Saya juga kesel kalau misalnya punya sebuah ibu bayangkan. Dia ngasih kita stabilkan dulu emosinya dia. Oh iya sih Bu, nanti pasti dia akan mengarah ketika dia sudah stabil, merasa sudah diakui, pendapat dia benar. Maka kita validasi kesalahannya. Ini Bu, anak ibu di dalam sebuah kelas ada yang namanya keyakinan kelas Bu. Nah, di poin 2 anak ibu terjadi keluar dari keyakinannya. Namanya yakin kan nanti kesepakatannya sama-sama Bu, bareng-bareng. Ada anaknya juga Bu di sini Bu. Kita dudukan bareng-bareng. Kalau saya begitu mengatasinya. Ketika didudukan, benar nggak? Misalnya bintang, kita udah sepakat belum di nomor 2? Iya Bu. Nah, ketika dia sudah sepakat, terus ternyata kamu melakukan apa bintang? Kan orang tuanya dengerin nih Bu. Ya saya ikut Bu lempar-lemparan kertas di kelas. Terus, nah, boleh nggak sih kalau nomor 2 apa ya bintang? Ibunya kan ngeliat kesepakatan kita. Oh ternyata anak saya itu. Terus gimana bisa cara penyelesaiannya? Seperti ini. Dia ngasih tahu. Nah itu dari segitiga restitusi itu, ketika orang tua sudah memvalidasi kesalahan anaknya, maka kita mempertanyakan langsung keyakinan. Menurut ibu kalau saya menghukum anak ibu, memberikan konsekuensi, bukan hukuman ya Bu ya, namanya konsekuensi kalau sekarang. Kalau saya memberikan konsekuensi anak ibu berdasarkan ini, kira-kira keberatan nggak Bu? Itu yang meminta anak ibu sendiri loh Bu. Yang meminta konsekuensi seperti itu anak ibu. Benar nggak bintang? Benar Bu, saya yang minta. Saya nggak akan ini lagi, saya minta Bu. Makanya kita punya yang namanya buku apa Bu? Catatan pribadi. Itu, disitulah kita ada kesepakatan sih. Ada orang tuanya, nah orang tua juga insya Allah nggak akan, oh ternyata bintang sendiri yang minta. Mungkin dia memenuhinya sampai bergadang-gadang lagi atau bagaimana.
Insya Allah Bu, Ibu Bapak Guru, kalau kita menerapkan segitiga restitusi dan bukan penghukum pada siswa, kayaknya untuk kolaborasi dengan orang tua itu tidak akan terjadi clash. Karena kan kita menyelesaikannya dengan sesuai dengan anak itu sendiri. Kita mau menstabilkan identitas anaknya, kita mau validasi kesalahan anaknya sendiri yang mengakui, benar nggak Bu? Dan dia juga yang menentukan konsekuensi apa yang harus dia terima. Dan kita punya dokumen di situ bahwa dialah yang sudah menentukan hukuman bagi dia sendiri. Orang tua nggak mungkin bisa macam-macam. Oh ternyata bintang sendiri yang minta. Oh ternyata Atar sendiri yang minta. Oh ternyata Pasca sendiri yang minta. Ya orang tua berarti nggak bisa nolak. Oh maafin Bu, pasti itu ya. Itu mungkin karena orang tua itu kalau misalnya terjadi sesuatu seperti itu, karena kita terbiasa dengan tipe penghukum, sehingga terjadilah clash dengan orang tua. Karena nggak ada satupun orang tua yang pengen anaknya begini. Sama kita juga pasti, anak kita kena, pasti kita rasa tak anak kandung kita sendiri. Makanya yuk kita sama-sama hindari tuh tipe penghukum. Kita bisa jadi teman, kita bisa jadi pemantau, dan kita bisa jadi manajer. Teman adalah kita sama-sama sama murid kita bercanda bareng, tapi tidak mengurangi rasa pantauan kita. Kita tetap memantau. Oh kamu ini ya, jangan begini ya. Kan udah sesuai nih kita. Ayo mana kesepakatannya? Diingatkan lagi. Oh iya langsung. Insya Allah kalau terjadi seperti itu, orang tua nggak akan membuat kita merasa bahwa kita lah yang salah. Penyelesaiannya seperti itu, ya. Karena apa? Karena hukuman yang atau konsekuensi yang diterima oleh anaknya itu kan berdasarkan kesepakatan dia dengan kita. Kita tanya, terus gimana cara memperbaikinya? Misalnya ada anak nih yang berantem, ternyata kita gini, kamu berantem, dia udah mengakui nih kesalahannya. Terus kita tanya, terus gimana ya cara memperbaiki biar kamu gak berantem lagi? Kita tanya sama dia menyebutkan, berarti saya nggak boleh jahil Bu sama teman. Terus kalau kamu masih jahil gimana Bu? Saya akan minta maaf, saya akan ngakuin semuanya, saya akan melakukan apa yang dia minta. Itu kita catat di buku catatan kejadian kita, namanya jurnal buku, jurnal guru, ada kan? Ketika di situ buatlah dia gini, bener ya? Ya. Ketika orang tua tidak terima, ketika ada dia dipanggil karena konsekuensinya dia, disitulah kita sudah punya reward atau punya bukti data, sehingga orang tua nggak bisa menilai. Kan hukumannya dari anak ibu yang minta, bukan saya yang menentukan. Anak ibu yang minta. Insya Allah orang tua nggak akan itu dulu. Ya, makanya yuk kita mari-mari menerapkan dalam penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, memberikan kebebasan kepada siswa ketika dia melakukan kesalahan. Dia yang memvalidasi kesalahan dia yang kita hanya bantu mengangkat diri dia dulu. Diangkat dulu, distabilkan dulu, udah stabil. Biasanya kalau orang udah stabil kan gak emosi, curhat aja. Ya nih. Nah ketika curhat, validasi kesalahan dia. Kamu benar gak nanti kayak gitu? Menurut kamu kalau kamu ngelakuin gitu, gimana? Salah Bu, saya juga gak mau kalau gitu. Terus gimana dong? Kan udah terjadi. Yaudah Bu, saya tanggung jawab deh Bu. Saya ke si A, saya minta maaf. Terus saya rangkul dia, saya temenan lagi Bu sama dia, saya nggak akan ini dia lagi. Dia kan dia menaati, ini sesuai dengan taatan kamu loh ya. Dia tuh, oke, sip. Ketika kita dukung penyelesaian dia, maka dia akan bangga nggak dia lebih. Guru terima, nggak sesuai dengan arahan guru nih, berarti dengan kesenangan saya nih, dia akan senang melakukannya. Dan alhamdulillah itu saya terapkan, dan itu dia tidak pernah terjadi lagi. Ya, gimana Boy? Ya. Mungkin satu lagi. Ya, silakan. Minta contoh yang baru buat seperti kelas, kesepakatan pembelajaran, contoh-contohnya, kemudian yang dilakukan. Oh iya, siap. Salah satunya adalah di kelas saya ada. Jadi pengen lihat aja kalau maunya. Karena kita di kelas ini ya kita kelas 1 gitu lah.
Oh iya, oh kelas 1 penanaman karakter ya berarti ya. Jadi kayaknya yang kita hadapi itu sampai kalau guru yang lain masuk gitu, ya ampun kelasnya gitu. Jadi kan kita pengennya bisa beda. Nanti tolong di Iya. Ya, nanti insya Allah akan saya share lewat ibu ya berarti ya. Ibu atau lewat Bu Ika. Nah, kesepakatan yang sudah sebenarnya ada di Pajang, cuman kemarin terjadi insiden di kelas saya yang hujan angin akhirnya pada bertebaran. Nanti akan saya ngajak lagi. Jadi ada beberapa. Iya, baik Bu. Ada lagi mungkin? Contohnya saya di kelas 1 ada anak yang sangat aktif ya. Iya. Kalau di menurut ilmu psikologi itu termasuk ABK. Iya. ADHD. Anaknya kemampuannya bergerak, kemampuannya bergerak. Oh, kalau itu bukan ABK Bu. Apa itu? Kinestetik. Iya, dia tipe pembelajaran kinestetik. Sebetulnya anaknya sih jahil, dia Iya. jahil, sementara menangkap teman. Tapi kalau mengerjakan kita sama jawab sampai selesai dan cerdas juga. Dan besok terulang lagi dan disepakati Iya, gimana ucapan orang tua juga orang tua di kelas tidak berbicara dengan suara yang pelan. Iya. Tapi rupanya karena di rumah orang tuanya maklum tinggal dengan neneknya, kakeknya orang Medan, neneknya orang Betawi. Jadi saya, ayo kita bersama nenek belajar untuk berbicara dengan suara yang pelan. Jelas nggak? Tiba-tiba harus teriak. Iya. Guru memanggil kalau hanya dengan lokal, ayo kembali duduk. Dia nggak akan lokal. Aku kalau lokal, tahu dia mendengar. Karena pola pendidikan ya Bu. Iya, dengan pola ini. Terulang lagi, terulang lagi. Sampai bulan sekarang ini saya sudah masuk ketiga belum begitu ini masih. Iya, benar. Jadi gini Bu, manusia itu punya 5 kebutuhan yang harus terpenuhi. Berarti kalau kejadiannya dengan lokal, ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bentar saya screen dari teman-teman. Kebetulan kalau saya topiknya kan restitusi dan ini teman-teman di PGP saya, dia, nah ini dia lagi diskusi. Oh, tadi saya mohon maaf sebelumnya. Saya screenshot teman-teman materi yang kemarin mereka pada webinar juga, cuman mereka secara luring izin. Nah ini ini ya Bu. Menurut William Glasser, seorang psikiater Amerika menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki dasar yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Berarti si novel itu ada dari 5 ini yang nggak terpenuhi. Yang pertama mungkin bertahan. Yang salah satunya yaitu kebutuhannya bertahan hidup. Kita semua pasti bertahan hidup, makan, minum dan lain sebagainya, berkompetisi. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu harus kita selidiki. Nah, rasa itu penguasaan. Dia nggak diberi kuasa mungkin. Jadi apa-apa selalu ibunya atau neneknya. Jadi nggak diberikan penguasaan. Penguasaan itu rasa untuk berpendapat, memberikan suatu pendapatnya dia harus bagaimana, kita cerna, kita terima. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah rasa kebebasan. Akibat selalu didoktrin dan kamu harus begini, kamu harus begini. Bebasnya dia nggak ada. Nah, ketika kebebasan manusia nggak ada, maka ketika dia berpindah lingkungan, dia akan seperti full. Nah, seperti itu. Tapi kalau dipenuhi semuanya, rasa apa lagi yang terakhir, yaitu rasa kesenangan, bahagia, senang. Rasa ini yang harus kita penuhi dari manusia. Kita pun juga sama. Kita bertahan hidup dengan cara bekerja, ya kan? Yang kedua, kita kasih sayang dan rasa diterima, diakui oleh orang, diberikan rasa kasih sayang, terima segala pendapatnya. Tapi kalau terus yang ketiga adalah penguasaan. Berikan dia tanggung jawab. Penguasaan itu rasa tanggung jawab. Kamu pintar. Coba novel itu, novel sini novel. Tolong bagiin buku ibu nih habis ini. Dia akan merasa. Nah, ketika di situ tidak perlu yang namanya, dia kan udah diakui nih berarti sama ibu. Disayangi dulu, aku dikasih tanggung jawab. Berarti aku diberikan daya penguasaan oleh ibu sama Bu Yati.
ketika dia ngisi aku, apalagi dia masih minta, kalau anak pasti seperti itu. Kita bukan membudakkan anak seperti itu rasa untuk kita mengakui dia dan memberikan dia suatu kekuasaan. Terus langsung apalagi kebebasan, berikan kebebasan dia. Kamu mau belajarnya sambil bagaimana? Kan dia harus gini. Oke Nova, kamu boleh belajar sambil berjalan, tapi 5 menit. Udah apa belum? Jadi kalau kamu boleh belajar berjalan kalau kamu disuruh sama guru menghafal, buat kesepakatan sama dia. Kalau kamu menghafal, baru kamu boleh berjalan. Tapi kalau kamu nggak menghafal, kamu nggak boleh berjalan ya, duduk ya. Kita buat kesepakatan belajar sama dia. Jadi, tapi kan kita sepakat sama dia dan kita memberikan kebebasan dia karena memang dia tipe belajarnya seperti itu. Jadi anak itu ada tiga tipe belajar. Pasti Bapak Ibu udah tahu semua. Ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Kinestetik itu adalah salah satu tipe belajar yang unik, tapi pintar. Ketika dia bergerak, itu sebenarnya dia belajar ilmu. Mendengarkan dia. Seperti itu. Itu tipe unik sekali. Dan biasanya anak kinestetik sebenarnya adalah pintar dan calon atlet ya. Karena anak atlet pasti bergerak terus kan. Dan itu kita pengarahannya sih, makanya kita harus mengetahui tipe belajar anak, pola belajar anak. Dari pola belajar anak, makanya lahirlah di pemerintahan di Kemendikbud menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Di sekolah anak saya dan di pesantren anak saya pertama kali ditanyain hal-hal seperti itu. Itu ternyata untuk eksplorasi. Ini tipe belajar anak ini apa ya? Makanya kalau ini mohon maaf saya sharing sebentar, kebetulan anak saya gotong. Saya nanya sama Ustaz, kenapa kalau belajar malam itu anak gotong itu harus keluar dan berjalan di lapangan? Ada yang duduk, ada yang berjalan, ada yang sambil ngomong sambil kenceng. Kenapa Ustaz? Saya dijelaskan akhirnya sama Ustaznya. Begini Bu, tipe belajar anak itu ada gitu. Masya Allah, pesantren begitu sudah tuanya dia ternyata memikirkan, makanya dia ada tulisan pondok modern. Jadi dia memfasilitasi, ternyata itu memfasilitasi pembelajaran itu. Audio dengan kencang, dia di luar kan nggak akan mengganggu yang lain ya berarti, ya kan? Visual dengan cara gambar. Jadi bahan pembelajaran dengan bergambar, nyusun, dia suruh bikin susunannya. Terus kinestetiknya apa? Dia menghafal dengan cara berjalan. Menghafal dengan cara berjalan. Al-Quran apa sedang berjalan. Bahkan ada yang goyang-goyang sambil begini. Terus saya lihat video dan itu dijelaskan oleh Ustaz. Makanya kalau kita punya tipe anak yang seperti itu, Bu, buat kesepakatan. Makanya di sekolah itu dibuatlah kesepakatan bahwa untuk tipe anak yang belajar seperti ini diberikan kesempatan belajar malam. Sama, kalau kita kan mungkin belajar malam ya Bu. Nah, kita buat kesepakatan dengan anak itu. Apa sini Bu? Kamu kan mau jalan-jalan ya? Kalau nah, iya Bu. Nanti kan dia senang tuh dengan cara berkeliling gitu kan. Gimana kalau gini? Kalau kamu disuruh nyanyi sama boneka, kalau ibu guru, kamu cara nyanyinya keliling biar teman-teman kamu dengar. Oh iya Bu. Jadi kan membantu juga temannya yang tipe belajarnya audio. Visual bagaimana Bu? Kalau yang tipenya dia visual, tipenya visual biasakan ya Bu dengan menggunakan diagram gambar. Suruh dia susun diagram. Kayak saya lagi belajar kelas 5 lagi belajar sistem pernapasan manusia. Ya Bu Supri ya kita ya. Lagi belajar sistem pernapasan manusia. Untuk anak yang tipe belajarnya visual, saya suruh dia nyari bentuk-bentuk alat pernapasan manusia dan hewan. Mana sih yang bentuknya faring yang mana, yang laring yang mana. Saya bikin dalam bentuk acak. Jadi satu kertas ini saya bikin acak. Di sini ada hidung, ada laring, ada alveolus, ada semua. Coba kamu susun ya. Dia kan melihat, dia visual karena dia visual. Dari situ akhirnya dia hafal. Oh ini saya tahu urutannya ini namanya faring, ini namanya hewan. Dari tipe belajar visual juga saya buat apa? Saya buat model alat peraga tempel. Kan rangka manusia luar biasa banyak banget ya Bu. Tapi dengan cara itu anak saya alhamdulillah. Oh belikat, ini posisi belikat saya bikin, saya tempelin, udah ada tempelannya ini, sudah ada tulisannya namanya tulang belikat. Dia ngeliat oh visual, oh saya inget nih, tulang belikat nih adanya di sini nih, ditempel sama dia.
Dari situ kan yang anak yang juga visual kelihatan, oh iya. Jadi memang harus kita terlebih dahulu, terutama guru kelas 1 memang. Jadi kalau guru kelas 1 tuh harus tahu profil belajarnya anak. Jadi sekarang itu 3 yang harus diketahui oleh guru. Kesiapan belajar, kesiapan anak ini, udah siap belum nih belajarnya? Apa dia masih tipikalnya masih di PAUD? Terus yang kedua adalah minat anak. Minatnya kemana? Kita bikin dia kuesioner. Hobinya apa nih? Olahraga, musik, apa. Kita arahkan dia. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah yang tadi profil belajar. Audio kah dia tipe belajarnya? Kinestetik kah dia tipe belajarnya? Atau dia visual tipe belajarnya? Dari situ kita akan memberikan beberapa pelatihan. Dan dari situ kita mulai untuk mengelompokkan anak. Kalau hobi ke anak langsung bentuk bagaimana atau menyebutkan aja atau dengan gambar. Jadi kan kita kesiapan belajar ya Bu. Dia dari udah siap, oh ternyata udah siap nih belajar. Kita buat dia yang kedua, yaitu minat. Nah minat itu hobi kan jatuhnya. Kesukaan dia apa? Nyanyi. Apa? Kita buat. Kalau nyanyi ada yang nyanyi. Kita nggak usah pelit lah Bu terhadap orang siswa kita. Kita punya laptop, kita punya audio. Nyalakan musik ketika lagi belajar. Dia ngerjain tugas, kita nyalain musik. Itu membantu untuk anak-anak yang hobinya, karena akan rileks. Kita nggak usah ini. Kita aja kadang kalau misalnya sambil ini pasti sambil nyalain musik. Benar ya? Nah, ada kan yang orang tipikalnya begitu. Itu memang lahiriah, itu memang kodratnya dia. Nah, dari biasanya yang dia modelnya musik, biasanya tipe belajar dia audio. Kalau dia senang menggambar, hobi, biasanya tipe belajar dia adalah visual. Dan kalau orang yang hobinya olahraga, biasanya tipe belajarnya secara umumnya adalah kinestetik. Ya. Seperti itu. Nah, dari observasi kelas 1, nanti nih lembar observasi kita Bu yang setumpuk nih tentang anak ini. Pindahkan Bu ke kelas selanjutnya. Jadi gurunya nggak meraba lagi, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Pindahkan lagi, terus sampai dia lulus. Kalau perlu kasih ke guru SMP-nya. Nih. Tapi kan anak kita nyebar Bu ya setelah itu. Ya. Dengan cara seperti itu. Nah, terus kalau kita udah tahu profil belajar kita, buat baru kesepakatan belajar yang sesuai dengan tipe belajar anak kita sebagian besar. Kita bikin range, oh nih sebagian besar anak kita ternyata audio nih, ternyata visual nih, yang kinestetik sekian. Nah, kita belajar yang memenuhi proporsi itu, memenuhi proporsi anak audio, memenuhi proporsi anak visual, memenuhi proporsi anak kinestetik. Terus kalau anak visual gimana Bu kesepakatan belajarnya? Buat dalam bentuk gambar. Kayak tadi saya kesepakatan belajar nih, tidak boleh bikin kegaduhan, saya buat tanda suara di silang. Tidak boleh berjalan untuk anak kinestetik, berarti kita buat orang berjalan kasih tanda palang. Seperti itu. Jadi oh itu anak visual tuh dia ditempel. Itu tulisan kalau saya. Nah, setiap mau pelajaran baru. Sekarang kadang besok berubah lagi kan. Sepakatannya apa? Karena kalau anak kan kita masuknya jatuhnya masih abstrak gitu. Anak itu nggak akan bisa. Kayak ibu ngajarin baca anak laki-laki dan anak perempuan tuh beda Bu. Kalau anak perempuan cukup dengan huruf dia bisa, tapi kalau anak laki-laki nggak bisa dengan huruf. Makanya Bimba pakai penerapan gambar dengan huruf. Karena dia mau buatnya secara umum. Bola dibuat sama dia, bola, gambar bolanya ada. Bola, oh ternyata bola itu B-O-L-A, bola, gambarnya bola. Jadi lu seperti itu kan Bu. Sebenarnya itu, dia ngambilnya itu dari situ. Makanya dia bisa ngetrend dan bisa membuat anak membaca. Jadi ada juga yang untuk menghafal. Iya. Iya. Kalau tipikal anak perempuan biasanya dengan huruf, dengan angka dia, tapi kalau anak laki-laki nggak bisa. Dia beda otak kanan, otak kirinya dia berbeda, perkembangannya berbeda. Kalau anak perempuan dia lebih cepat di awal tahun ketika dia bertumbuh sekitar. Tapi kalau laki-laki nggak bisa, dia harus dengan gambar dulu. Gambar baru dia ngerti, oh ini bola, hurufnya bola adalah B-O-L-A. Hafal langsung dia. Dia akan ingat, oh bola B-O-L-A. Lama-lama karena terbiasa seperti itu.
Bagaimana Ibu? Kayaknya seru banget ya kita ya. Mudah-mudahan bisa nanti kalau ada ilmu-ilmu lagi masih mau bersedia dengan saya. Kita sama-sama sharing. Saya juga bisa melaporkan ke ini. Biar kita juga difasilitasi oleh Kemendikbud. Ya, kayak peraturan kelas kan harusnya kita difasilitasi ya. Mudah-mudahan insya Allah masukan-masukan kita akan diberi. Insya Allah nanti mohon maaf izin sebelumnya ini rekamannya akan saya kirim ke LNS dan saya share di YouTube dan akan dilihat oleh Bapak Kemendikbud. Nah, makanya saya mengadakan webinar ini sebagai masukan untuk teman-teman yang lain juga, teman-teman guru penggerak yang lainnya dijadikan. Kebetulan di sini angkatan DKI baru saya angkatan 1. Alhamdulillah. Dan yang P3 kan juga cuma saya, nanti teman-teman P3 kan udah nggak bisa Bu. Makanya saya kalau saya mundur saya mikir saja karena nggak ada lagi kesempatannya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, setelah kita membahas yang sebelumnya adalah tentang nilai kebajikan yang terdiri dari berbagai macam karakter ini, maka terus setelah itu tadi juga kita sudah mempelajari tentang 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah dan lain sebagainya, teman, pemantau dan manajer. Maka yang terakhir akan kita bahas yaitu restitusi. Restitusi seperti yang kita kenal adalah sebagai penunjang atau pendukung dari 5 posisi kontrol, nilai kebajikan, dan 5 kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini pembahasannya restitusi adalah bagaimana siswa itu memproses dirinya sendiri agar mengetahui tentang jati dirinya, tentang apa yang sudah dia perbuat dan apa yang harus dia bertanggung jawab, sehingga tertanamlah dalam karakternya dia. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di dalam restitusi itu ada apa aja sih? Nah, ada 3 langkah dalam restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan apa ya menstabilkan identitas, apa yang harus distabilkan dari identitas. Yuk kita lihat yuk. Oke, nah langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Itu maksudnya ke 5 kebutuhan dasar. Nah, bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Misalnya nih ya, Bapak Ibu ya, tidak ada loh manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Nah, makanya kita harus menstabilkan dulu tuh di anak yang sedang melakukan suatu problem atau yang sedang mengalami suatu problem sehingga dia melanggar suatu keyakinan yang sudah kita sepakati sebelumnya di kelas. Pembahasan sebelumnya tadi sudah ya. Nah, itu baru kita tuh mencarikan penyelesaian dari solusi dari permasalahan anak tersebut. Baik. Yang kedua itu kita memvalidasi kesalahan dia, yaitu dengan cara apa? Menurut teori kontrol dari suatu tindakan manusia, yaitu LMS kebetulan di LMS saya guru penggerak tahun 2022, bahwa teori kontrol semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Nah, kita harus memahami maksud dan tujuan itu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Tapi yang dia perlukan adalah sebenarnya kita memahami alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Misalnya bagaimana? Kok bisa sih kamu melakukan kesalahan? Memang kamu melakukan apa sampai bisa berbuat kesalahan? Dia akan mengungkapkan alasan-alasan ketika kita sudah menstabilkan identitas. Kalau bahasa kerennya anak itu, kalau dia udah merasa didukung, maka dia akan curhat dengan kita. Selanjutnya adalah yang terakhir nih, Bapak Ibu Guru, yaitu mempertanyakan keyakinan. Langkah ketiga ini itu adalah dilakukan setelah langkah ke-1 dan langkah kedua itu sukses.
Ketika sudah menstabilkan, lalu dia juga mengakui kesalahan dia, nah baru tuh kita hubungkan dengan nilai-nilai yang sudah dia percaya, sudah kita yakini dan disepakati dengan siswa kita. Nah, pentingnya menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang diinginkan itu mempengaruhi nanti gambaran dia di masa depan. Dan guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada impian tersebut. Nah, melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Nah, ini yang makanya segitiga restitusi ini bersambung menyambung dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan program dari pemerintah kita saat ini, yaitu yang mengusung tentang Ki Hajar Dewantara, yaitu kurikulum merdeka. Makanya ayo kita galakan yuk Bapak Ibu semua tentang segitiga restitusi, karena segitiga restitusi ini mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi yang juga sebelumnya materinya tadi sudah kita jelaskan, dan bertanggung jawab terhadap pilihan dari penyelesaian masalah dari si anak. Nah, Bapak Ibu, yuk kita mulai dengan pemilihan kasus ya. Kita cobain nih, Bapak Ibu paham nggak nih tentang pemilihan kasus berikutnya. Nah, budaya yang sudah diterapkan di sekolah saya yaitu antara lain nih, saya sudah menerapkan yang namanya budaya positif tadi ya, itu sholat dan lain sebagainya. Juga ada pemanfaatan sampah di 4R. Nah, ini kasus yang pertama. Yuk kita buat yuk. Ini saya kasusnya juga ngambil dari LMS Penggerak nih. Jadi kita sama-sama belajar ya. Bu Santi dia ceritanya nggak masuk. Nah, ketika dia nggak masuk, ada Bu Eni menggantikan dia sebagai guru di kelas. Tapi ada 2 anaknya yang tidak mau mengerjakan tugas. Lalu Bu Eni ini dia memohon kepada anaknya, tolong bantu ibu ya, jangan bikin ribut, kerjakan tugasnya, seperti itu. Namun Vivi dan Natali dia tidak mau, dia tetap tidak menganggap Bu Eni ini dipatuhi. Nah, kalau dilihat dari kasus itu, kita lihat ya cara penyelesaiannya. Yang pertama kita lihat, oke, yang pertama kasusnya nah, yang pertama kita Bu Eni itu melakukan apa, Bu Santi itu melakukan apa sih harusnya, yaitu yang pertama memvalidasi kesalahan dari segitiga restitusi. Nah, teman-teman guru semuanya, restitusi itu tidak ya, dulu ya, berjalan. Oke. Ya, ini ya. Jadi Bu Santi ini dia menjalankan restitusi dari penyelesaian tadi. Namun penyelesaiannya tidak lengkap dengan 3 langkah. Berarti boleh dong Bu kalau penyelesaian tidak lengkap. Boleh Ibu Bapak guru semuanya. Ketika anak itu sudah menyelesaikan semua maka boleh. Nah, baik Bapak Ibu guru, itulah yang sampailah di akhir dari webinar kita kali ini. Semoga kegiatan restitusi ini bisa kita terapkan ya bersama-sama di sekolah kita dalam rangka perubahan menuju kurikulum merdeka, penerapan kurikulum merdeka dan menuju keberpihakan pada murid yang diimplementasikan untuk profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya di webinar kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Neni Syafitri, dari calon guru penggerak angkatan 5 dari Provinsi DKI Jakarta. Saya dalam video kali ini akan memperkenalkan tentang segitiga restitusi, yaitu yang terdiri 3 langkah. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kesalahan. Yang ketiga adalah mempertanyakan keyakinan yang telah disepakati. Yuk kita simak video yang akan saya hadirkan. Silakan. Pak Jumadi. Pak Jumadi yang baik hati, tolong bukain pintunya dong. Halo Bintang, telat. Iya Pak. Ya udah, lapor ke meja tiket. Indah, kenapa kamu baru datang? Iya Bu, saya terlambat. Ya udah langsung buku Neni. Iya Bu. Ada apa? Jadi kamu terlambat karena belum kesiangan, Bintang. Menurut kamu, apakah tindakan terlambat kamu tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas? Terus, menurut kamu, apa yang tidak kamu lakukan ketika kamu mengalami apakah kamu merasa rugi kalau kamu tidak pelajaran? Lalu gimana dong rencana kamu untuk memperbaiki keterlambatan kamu ini? Saya akan datang tidak terlambat lagi. Gimana caranya agar kamu tidak datang terlambat? Beberapa hari lagi banyak saya malas dan di hari akhir sekolah. Selain itu, kira-kira apa lagi nih yang bisa membantu kamu? Kan pasti kamu kalau misalnya tetap itu misalnya bukan karena game atau karena yang lainnya, gimana caranya biar kamu terlambat? Saya akan makan. Oke, baiklah Bintang, Ibu hargai terima rencana kamu untuk memperbaikinya. Ibu harapkan kamu melaksanakan perbaikan dengan benar ya, dan tidak diulangi lagi. Ya, silakan kamu balik ke kelas dan ikuti pembelajaran berikutnya. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak Bu. Ya, nah masuk ke kelas ya. Yuk, kamu ini banget. Neni akan mulai kenal berkalian. Neni akan mengetahui bagaimana kemampuan kamu untuk perkalian. Kita siap ya. 3 kali 4 ya, berapa? 12. Oke. 4 kali 5 ya, jadi 20. 5 kali 6 ya, 30. 8 kali 7 atap. Atap, berapa 8 kali 7 atap? Samil, kenapa atap Samil? Mungkin dia kecapean Bu. Oh ya sudah, biarkan saja. Ternyata dia tidur teman-teman. Ya, biarkan saja, mungkin dia lelah. Ya oke, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Sudah jelas anak-anak ya? Ya, baik. Sekian dulu pembelajaran dari Bu Neni. Kalian pelajari dengan baik. Karena bel sudah berbunyi,
kita sekian dulu pelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Pak Sid disiapkan untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih. Jangan lupa tugas dari Bu Neni ya. Selamat bangun tidur Atta. Ngantuk ya? Ya, oke, baik. Teman-teman akan ngantuk. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Atta, masih ke ruangan Bu Neni ya. Ya, oke, terima kasih. Silakan pulang. Mari. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mas, silakan. Ayo, silakan duduk atas. Kak, kamu tahu kenapa dipanggil itu? Baru karena saya tidur. Kenapa kamu tuh bisa jadi kenapa kamu mengantuk sekali? Saya kemarin nonton malam, Bu. Wah, seru dong. Emang kemarin liga apa kan? Liga Champions. Seru ya? Siapa yang menang kan? Pastinya ikutan saya, Bu. Liverpool. Wah, hebat kamu. Kamu dong kita hobinya nonton bola, ya? Ya, Bu, seru. Seru ya. Tapi menurut kamu kira-kira ketika kamu sehabis menonton bola lalu ketika pembelajaran kamu tertidur bagaimana? Ya, Bu, saya akui hal ini sama. Kamu tahu misalnya dampaknya apa ya? Seperti dalam materi pelajaran kesukaan saya, Bu. Akibat saya mengantuk karena begadang menonton bola. Akibat kamu menonton bola, kamu menonton dan kemudian kamu tertinggal, gitu ya? Kalau sudah tahu seperti itu, bagaimana cara kamu menyelesaikan? Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Tidak perlu melanggar keyakinan kelas. Melanggar kan ya? Kalau melanggar, siapa? Saya akan memperbaiki diri dari ketinggalan saya. Dengan cara apa? Bagaimana cara kamu memperbaiki? Saya akan meminjam catatan dan mempelajari. Saya memohon Ibu berkenan mau menjelaskan jika saya kurang mengerti dengan apa yang saya sudah catat. Oke, Bu Neni akan memberi penjelasan terhadap kamu apa yang kamu kurang jelas dalam pembelajaran tadi, ya. Lalu apa lagi dong selain itu? Untuk itu, kan kamu pasti nonton bola terus. Saya akan mengatur waktu nonton bola saya, Bu. Jika jadwalnya di hari aktif sekolah, saya akan menonton video bersama saya. Oke, ya Kak, Bu Neni akan juga rencana dan pembelajaran. Semoga kamu menjawabkan apa yang sudah kamu rencanakan ya. Ya Kak, terima kasih ya kepada kamu. Dapat memberikan diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Irham Wibowo. Saya siswa SDN Pekalan 11 Pagi. Komentar saya terhadap video restitusi yang saya hadapi saat pembuatan video adalah saya sangat nyaman dalam penanganan permasalahan yang mungkin saya akan hadapi dalam masalah tersebut yang dihadirkan di dalam video. Karena dalam penyelesaian, saya diajak untuk menganalisis permasalahan saya dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pemikiran terbaik saya, dengan nyaman, dan saya jalani konsekuensinya dari permasalahan saya dengan nyaman dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Harkan Sarantisi, siswa SD PKIP 11 pagi. Komentar saya terhadap video restitusi yang saya hadapi saat pembuatan video adalah saya sangat nyaman dalam penanganan permasalahan yang mungkin saya akan hadapi dalam masalah tersebut yang dihadirkan dalam video. Karena dalam penyelesaiannya saya diajak untuk menganalisis permasalahan saya dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pemikiran terbaik saya dengan nyaman, dan saya jalani konsekuensinya dari permasalahan saya dengan nyaman dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengajar semua, pendidik semua, begitulah video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah saya. Untuk adegan dan skenarionya sudah saya lampirkan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan yang hadir di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yarzuqukum kita berilah minta dimana baiklah wa umir illa liya'budullaha mukhlisina tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Wirhamu Wibowo. Saya siswa SDN Pekalan 11 Pagi. Komentar saya terhadap video restitusi yang saya hadapi saat pembuatan video adalah saya sangat nyaman dalam penanganan permasalahan yang mungkin saya akan hadapi dalam masalah tersebut yang dihadirkan di dalam video. Karena dalam penyelesaian, saya diajak untuk menganalisis permasalahan saya dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pemikiran terbaik saya, dengan nyaman, dan saya jalani konsekuensinya dari permasalahan saya dengan nyaman dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.